Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Anak-anak hebat Matsa Surba. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin ini ada 4 tokoh. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Dan hanya saja dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok atau biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kemarin ya. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad kemudian muncul 4 sahabat ya yang meneruskan kepemimpinan Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu selalu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalil ini sebagai landasan kita ya belajar atau mengkaji tentang sosok khalifah ya, dalam hal ini Khulafaur Rasyidin. Baik, Khalifah Abu Bakar ya. Nama sebelum menjadi muslim atau sebelum masuk Islam, Khalifah Abu Bakar ini memiliki nama Abdul Ka'bah ya. Jadi sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Hanya saja nama aslinya adalah Abdullah Abi Quhafa ya, Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Lahir di Mekah pada tahun 571 atau 572 Masehi. Jadi ini memang ada 2 referensi yang menjelaskan. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini lahir pada tahun 571. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 572. Abu Bakar senantiasa mendampingi Nabi Muhammad dalam berjuang. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq ini sudah masuk Islam ya, Abu Bakar ini termasuk salah sahabat yang sangat setia kepada Nabi Muhammad ya, sehingga Abu Bakar senantiasa mendampingi ya Nabi Muhammad dalam berjuang. Abu Bakar As-Siddiq ini pribadi yang sangat jujur ya. Beliau memiliki karakter yang luar biasa, pribadinya yang sangat jujur, pemberani, ya, rendah hati, pemaaf, penyayang, dan suka beramal. Sehingga masyarakat kota Mekah menaruh hormat pada Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena memang beliau ini adalah orang besar, termasuk pembesar di kalangan atau di lingkungan tersebut.
Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang setia, rela membelanjakan hartanya untuk kepentingan penyebaran agama Islam, ya, dan kaum muslimin. Jadi apapun yang berkaitan dengan agama Islam, ya, terkait penyebaran ajaran Islam dan tentang kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah, ya, mengirit, dalam artian selalu membelanjakan hartanya. Makanya kemudian tidak jarang Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar ini pasang badan untuk melindungi Nabi Muhammad dari ancaman, ya, dari cemoohan, dari celaan, bahkan dari rencana pembunuhan. Abu Bakar selalu menjadi orang yang senantiasa di belakang Nabi, ya, selalu melindungi Nabi Muhammad. Abu Bakarlah yang mendampingi Nabi saat hijrah ke Madinah, ya. Jadi salah seorang sahabat, Abu Bakarlah yang terpilih untuk mendampingi Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sangat percaya kepada Abu Bakar, bahkan dalam suatu peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan kejadian tersebut, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan. Ketika di Madinah, Abu Bakar pun ikut dalam kancah peperangan, misal peperangan perang Badar, ya, dan perang-perang yang lainnya. Karena kemanapun Nabi pergi, selalu ada Abu Bakar di sisinya. Inilah sosok kesetiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad di kala itu. Proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, ya. Ini kemarin sudah kita bahas, ya, sempat kita singgung di materi sebelumnya. Jadi prosesnya luar biasa, melalui perdebatan yang sangat panjang, karena masing-masing kaum, masing-masing, ya, kandidat atau masing-masing kabilah memiliki kandidat masing-masing. Dalam artian kaum Muhajirin punya kandidat, ya, mereka mengusulkan Abu Bakar, sedangkan kaum Ansor pun demikian, punya kandidat, mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Nah, perdebatan masalah kepemimpinan itu selesai ketika Umar memberikan penjelasan, ya. Jadi Umar kemudian menengahi, Umar kemudian memberikan penjelasan bahwasanya Abu Bakar ini sahabat yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Bakarlah yang mendampingi Nabi Muhammad saat hijrah. Kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya kaum Ansor menerima, ya, sehingga Abu Bakar terpilih secara aklamasi. Setelah terpilih menjadi kepala negara atau kepala pemerintah yang baru, Abu Bakar berpidato, ya. Abu Bakar berpesan kepada para sahabat yang isinya, "Hai saudara-saudara sekalian, sekarang saya menjadi khalifah, meskipun bukan yang terbaik di antara kalian, tapi saya harus menerima amanah ini. Oleh karena itu, bantulah saya ke jalan yang benar. Perbaikilah jika di jalan yang salah. Patuhilah kepadaku sebagaimana aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kalian mematuhi." Sosok Abu Bakar, khalifah yang sangat luar biasa, menyampaikan pidato seperti itu menandakan bahwasannya Abu Bakar ini senantiasa tawadhu, ya. Kenapa demikian? Abu Bakar terpilih, namun Abu Bakar tidak menyampaikan bahwasanya dirinya yang paling terbaik, tidak. Tetapi Abu Bakar menyampaikan bahwasanya saya bukan yang terbaik, ya. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Untuk itu jika saya benar, maka ikutilah, bantulah, ya. Jika saya salah, ingatkanlah. Sosok Abu Bakar As-Siddiq. Adapun prestasi Abu Bakar, ya, diantaranya adalah memerangi nabi palsu, ya.
Ada sosok nama ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah ini, akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Di antaranya ada Aswad al-Ansi, ada juga Musailamah al-Kadzab, ya. Kemudian ada Tulaihah bin Khuwailid, ada juga Saja'ah. Ini ya. Kemudian Abu Bakar pun memerangi kaum murtad dan kaum munafik dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Ini kemudian Abu Bakar tertibkan. Selanjutnya yaitu perluasan wilayah Islam. Islam mulai disebarluaskan, Islam mulai ekspansi, ya. Wilayah-wilayah yang sebelumnya belum dikuasai, akhirnya Abu Bakar mampu menguasai wilayah-wilayah tersebut, seperti wilayah Irak, Persia, Syria, dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar juga mengkodifikasi Al-Quran, ya. Pada waktu itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tercecer, entah di pelepah kurma, entah di bebatuan, entah di daunan, yang mana pada waktu itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur di dalam kancah peperangan, sehingga Abu Bakar mencoba untuk mengkodifikasi, mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Itu pun di dalam sejarah dijelaskan bahwasanya awalnya Abu Bakar tidak mau, ya. Abu Bakar menolak karena Abu Bakar memusyawarahkan kepada sekretaris Nabi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun awalnya menolak. Akhirnya lagi-lagi Umar memberikan penjelasan, ya, memberikan masukan. Akhirnya Abu Bakar mau, yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar, ya. Abu Bakar menjabat kepemimpinan, ya, lebih kurang atau kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Akan tetapi banyak usaha yang dilakukan dalam mempertahankan eksistensi Islam dan perkembangan peradabannya. Bahkan menurut beberapa ahli, ya, jika Abu Bakar tidak berhasil menengahi konflik internal pada waktu itu, umat Islam di Bani Sakifah atau Bani Sa'idah, maka Islam akan tinggal namanya. Apabila Abu Bakar pada waktu itu tidak mampu, ya, menengahi konflik internal yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah, mungkin maka Islam akan menjadi nama. Hanya saja Abu Bakar berusaha sekuat tenaga dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para sahabat Nabi dalam mempertahankan akidah dan kebenaran Islam, akhirnya Islam tetap eksis sampai saat ini, ya, dan keberadaannya selalu dipandang oleh dunia, ya. Kemudian eksistensi Islam ini akan dilanjutkan oleh khalifah berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, apabila ada manfaat, apabila ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wafati cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.